dari sudut pandang Mas Fasda sendiri itu jenis aglo apa sih yang selama Mas Fasda pegang itu yang tricky? Halo sedulur, balik maning ning channel tanduran ya. Salam tanduran, salam seduluran. Nah, ini kesempatan mungkin sore apa ya Bang? Sore apa siang Bang? Siang menjelang sore. Siang menjelang sore yang sangat cerah ini sesuai dengan video terakhir. Kita kesempatan alhamdulillah bisa Mas Fasda dari PMS Savana Nursery akhirnya dapat kesempatan nih ngobrol-ngobrol tentang aglonema. Nah, ini untuk permulaan aja ya nih Mas. Siap. Mas Fasda. Ini kita cobalah sedikit ngulik bagaimana sih ya awal dulu lah perkenalan lagi lah buat teman-teman dulu. Perkenalan apa nih? Ya nama terus. Ya saya Fasda dari BMS Savana Nursery. Lokasi di Baturaden, tepatnya Desa Rempoah, belakang BRI Baturaden, Kecamatan Baturaden. Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Provinsinya Jawa Tengah. Negaranya Indonesia, planetnya planet bumi, galaksinya Bima Sakti ya. Mau kesasar ya bro ya. Nah, mungkin di Google Map udah ada mungkin. Udah ada ya pastilah ya. Nanti ya tetaplah link di deskripsi ya, nanti pasti akan kami cantumkan nih Mas di di link deskripsi video. Nah, ini terima kasih ya kesempatannya Mas Fasda buat berkenan nih ngobrol-ngobrol bareng, seksi ngobrol-ngobrol sama saya dari channel Tanduran ya, walaupun YouTube kecil masih lagi merintis. Sama saya juga merintis ini. Ya, subscriber sedikit, jam tayang juga belum banyak ya, tapi Mas Fasda masih berkenan. Nah, untuk awal nih Mas, jenengan itu awal ya bisa kecintaan terhadap aglo atau terjun di dunia aglo itu awalnya gimana? Apakah lu diceburin sama orang? Apa kamu emang udah dari awal emang seneng? Atau jenengan emang ini ada opportunity lewat Pada awalnya saya emang suka tanaman ya Mas. Cuma kalau di aglo itu baru anak kemarin sore lah. Belum lama-lama banget. Kemarin sore itu maksudnya apakah sudah 5 tahun, 3 tahun atau setahun ya? Kemudian tepatnya sejak kapan? Kalau kenal aglo di 2012. Cuma menggeluti ibaratnya gini Mas. Nanem lah ya. Nanem dan ada benar-benar fokus gitu. Ya baru-baru kemarin Mas. Tepatnya? Paling belum ada 2 tahun lah. Belum 2 tahun berarti sekitar 2019 mungkin. 2019 pertengahan atau akhir? Akhir 2019. Kalau emang pure menggeluti ya. Full berarti ya. Oke. Berarti itu termasuk anak kemarin sore. Anak kemarin sore. Apalagi saya ya kan. Saya aja baru belajar dari terbentuknya channel ini. Masih hitungan jari kayak gitu. Ya, jadi emang saya lagi buta ya. Ini sih lebih kayak tepatnya buat saya sih ya Mas. Saya bikin konten, main ke tempat orang, terus ngobrol kayak gini. Ya ibaratnya kayak vlog saya dan Alfi. Kalau Alfi memang udah lama ya. Tapi vlog saya sama Alfi, kalau Mas Alfi mungkin suhu bisa dikatakan seperti itu bagi saya. Tapi dia ibaratnya kalau sekarang mungkin lebih banyak merefresh. Siap. Merefresh dan update. Tapi kalau saya itu full update gitu loh Mas, karena saya memang berangkat dari ya hanya mengenal Donna Karen. Kalau yang kayak gini itu kayak ini apa Mas kemarin Mas?
Big Life kayak gitu itu emang benar-benar asing, kayak jenis-jenis kocin itu juga asing ini kayak ada gue lihat. Jadi memang pure saya benar-benar masih banyak buat belajar. Dan ini juga jadi kalau ngobrol kayak gini kan saya lebih obrolan lebih intens, jadi lebih banyak mengulik, jadi lebih banyak pelajaran. Ya sama-sama saya dan belajar Afi, lah. Ya dapat. Paling nggak kan kalau sama pelaku ya Bil ya, kan maksudnya dia yang lebih terjun langsung. Kalau Alfi kan mungkin lebih kayak tanam terus nyawang kayak gitu, terus ada yang tawa eman kayak gitu. Kalau Alfi kan kayak gitu ya. Tapi kalau jenengan kan emang di samping petani, jenengan juga jualan juga. Nah itu tentang awal kecintaan ya, berarti kurang lebih baru 2 tahun. 2 tahun. Kalau kenal Aglo 2012 itu dikenalin sama paman. Paman cuma belum apa ya Mas, gairah di Aglo gitu. Belum pengen lah. Oh iya paham. Gitu. Mungkin ya karena pertama ya. Mungkin belum tahu apa ya, belum tahu apanya itu Mas namanya. Belum nilai tahu. Opportunity dari tanaman itu sendiri. Ya wajar sih. Kalau suka sih emang udah suka. Tapi kita kalau kesokan itu ada nilai opportunity lebih ya pasti kita akan lebih excited. Oke. Nah, ini tadi ya udah maksudnya Jenengan udah jelasin udah kurang lebih 2 tahun. Nah, dari perjalanan selama 2 tahun itu otomatis belajar nggak mungkin langsung sukses. Ya mungkin bisa sedikit ceritalah selama 2 tahun itu jenengan ngerawat Aglo itu apakah yang gagal sedikit atau banyak atau mungkin sukses semua? Itu gimana? Nah, mungkin suka dukanya lah. Suka duka di Aglo ya karena anak baru lah ya. Iya. Kan otomatis belum kayak Mas Alfi tuh. Ya, aduh. Ya kan. Ya belum tahu media dan sebagainya kan. Otomatis tetap belajar. Otomatis sesuatu yang basic banget gitu ya. Otomatis ya cara perawatan dan sebagainya gitu kan. Nah otomatis tetap ada yang kegagalannya lah, kayak busuk batang gitu kan. Belum tahu ada penyakitnya apa gitu. Ya kayak spot merah gitu. Terus ada busuk akar, busuk daun gitu. Paling permasalahan ya standar di situ sih kalau Aglo. Kalau Aglo di situ. Nah, terus ini apakah juragan atasi ada orang yang ngajari atau lihat tutorial atau memang otodidak atau gimana? Ya tetap ada yang ngajarin sih banyak. Ya. Alhamdulillahnya banyak yang ngajarin. Kalau di samping itu ya Mas, tetap lihat tutorial di YouTube dan sebagainya. Tetap kalau mungkin belajar soal tanaman sekarang lebih enak ya, karena sekarang ini maksudnya untuk medianya itu lebih besar ya. Sosial media udah gampang kan Mas. Jadi sama pupuk-pupuk gitu kan. Cara bikin media gitu. Berarti banyak tutorial banyak tutorial. Bertebaran lah ya di sosial media itu, Facebook, Instagram, dari YouTube juga kayak gitu ya. Jadi jenengan sangat terbantunya di situ ya. Salah satunya. Oke. Nah, kalau jenengan ini yang kemarin kita lihat bareng-bareng soal jenis-jenis tanaman, terus berapa mungkin kisaran harga ya kemarin kisaran harga bukan harga paten tapi perkiraan kurang lebihnya, bisa kurang bisa juga lebih kayak gitu, syukur-syukur ya pas kayak gitu ya. Nah ini kalau jenengan ini berangkatnya di awal kan tadi jenengan jelasin bahwa baru berjalan sekitar 2 tahun. Nah ini jenengan memulai untuk terjun Aglo apakah jenengan sendiri
Atau mungkin ada partner mungkin? Oh, ada partner Mas. Ya. Tepatnya? Tepatnya kakak berapa? Saya. Oh, cuma kakak atau ada yang lain? Kakak. Kalau partner ya, iya. Partner membangun bisnis yang ini. BMS. Yang BMS itu kan aslinya punya kakak. Terus? Kalau saya ada sendiri sebenarnya. Oh, sebenarnya ada sendiri. Cuma kan aku ngikut kakak. Oh, berarti yang ngikut Mas Gali. Oh, Mas Gali. Oh, kakaknya namanya Mas Gali. Oh. Dan kemarin yang di review itu barang, maksudnya itu bareng atau memang sudah bisa punya jenengan atau punya kakak? Ada yang bareng, ada yang punya saya, ada punya Mas Gali. Oh, berarti kalau kemarin itu masih campur di situ. Oke. Gitu. Berarti dari awal jenengan bangun ini berarti memang dari awal memang bareng sama kakak sampai sekarang. Mungkin sampai seterusnya. Oh ya. Kalau masih di sini ya kan. Oh, apakah ada rencana invasi keluar kota? Ya, doain aja ya kan. Oh ya, asik. Oke. Ya, semoga aja tetap sukses lah ya. Mau di sini atau di tempat lain. Amin. Kita bisa tetap jalin silaturahmi lewat tanduran lah. Nah, ini bicara soal ini udah join terus pasti jenengan jualan kan pasti ada nominal ya. Mungkin ya boleh dijawab boleh enggak atau mungkin kisaran aja. Ya sepengalaman jenengan itu pernah jual itu harga terendah berapa terus sampai rank tertinggi berapa terus udah pernah kirim kemana mungkin ya kemarin sih udah ada yang mungkin dijelaskan lagi terus mungkin ada cerita unik lah maksudnya cerita unik jadi penjual aglo maksudnya ada kejadian unik apa gitu mungkin bisa diceritain. Itu sumpama harga ya Mas. Itu satu pot apa paling banyak dibeli berapa pot? Satu pot aja, satu pot paling rendah berapa, satu pot paling tinggi berapa? Satu pot ya sampai yang terendah. Juta. Oh, yang paling tinggi 6 juta, kalau yang terendah? Ya 10.000 mungkin. Oh, 10.000 ada. Oh, ya berarti ya varian lah ya, dari harga terendah sampai high end lah gitu ya. Tapi kalau misalkan jenengan itu paling banyak jual yang kisaran harga berapa Mas selama ini? Kalau yang sering dijual itu antara 500.000 ya 200 dari 200 sampai lebih dari 1 juta sih. Oh. Yang sering loh. Iya. Kalau jenengan sering yang keluar barang jenis apa Mas? Keluar barang kebanyakan lah. Ya tergantung peminat sih Mas. Kan tetap tergantung yang ada yang minat beli apa gitu kan. Cuma kalau sekarang sih hibridnya upgrade. Itu lebih diminati. Memang sekarang memang lagi banyak, maksudnya permintaan pasar memang lagi banyak permintaan agro yang dari persilangannya dari keluaran produk dari upgrade sendiri. Ketimbang sama yang impor ya Mas. Impor itu yang Thailand. Iya, yang impor ya dari mana aja kan masuk impor. Ya, tapi kalau kebanyakan misalkan yang impor yang masuk ke tempatnya Mas Fasda sama Mas Gali itu yang impor dari mana Mas? Ngambilnya lah kebanyakan. Thailand sih. Oh, Thailand. Oh. Cuma ya ambil dari orang juga. Ambil dari orang juga, enggak langsung datang dari importir. Kirain langsung importir langsung. Kan. Orang baru kemarin sore ya. Iya. Ya siapa tahu ya Bilnya. Kemajuannya sangat-sangat pesat kan kita nggak tahu. Amin. Ya ke depan lah semoga lah ya. Sampai ke situ. Nah, ada barang langka punya Pak Greg yang di sini jadi maskot nggak Mas kira-kira? Iya. Kalau jadi maskot, yang masih dipegang lah. Yang masih dipegang dan mungkin udah ada beberapa orang yang nawar ya, penghobis ataupun nursery mana gitu. Iya. Ya paling ini pingkan yang kemarin itu. Cuma warnanya belum pink ya Mas. Oh. Ini yang masih ditahan ya? Ya. Oh. Ini salah satu maskotnya
Mas Barza. Pas ya. Jadi ini yang belum dijual. Ya sih, masih lagi sayang-sayangnya lah. Kalau lagi sayang kan susah mau dilepas. Sambil ngopi ya Mas ya? Oh iya benar-benar sambil ngopi. Kopinya Mas Pas. Wis review ya kan. Gratis. Nengkane ngobrol, tebai kopi memang ini apa tamu yang tidak tahu diri memang. Ya Bil. Apa Bil mau nambah ya apa Bil? Kisaran harga yang sekarang yang tertinggi yang mungkin Mas Fas dan sama Mas Galih punya dari semua jenis aglo di sini ada nggak Mas kira-kira untuk harga tertinggi sekarang? Kalau yang di sini paling koleksian Rinja nih Mas. Mana coba ada barangnya Mas? Oh, Biar itu di pemirsa tahu. Ini nih. Ini salah satunya. Kalau ini masih ditahan juga ya? Masih ditahan. Masih ditahan. Masih sayang. Baru punya satu. Baru punya satu. Belum punya banyak. Ada yang mau nggoda ya silahkan aja nanti japri ya. Bukan tanggung jawab saya. Bisa lah calling-calling ya kan. Iya. Nah terus kalau tadi soal kirim Mas? Kalau kirim, alhamdulillah udah ke Papua, Sumatera paling jauh Medan, Sulawesi, Kalimantan juga, Bali gitu. Paling jauh di Papua. Berarti ya sudah bagian sebelah timur sendiri. Nah kalau misalkan cerita unik nih Mas, maksudnya terkait jenengan selama jualnya, apakah ada sesuatu cerita yang unik? Ya misalkan ada nih ke tempatnya jenengan nggak bawa uang mungkin atau gimana ya Itu ya? bukan unik itu Mas. Itu apa? Itu apa? Itu oh ya. Itu bukan unik. Kalau unik menurut saya ya. Ibaratnya saya beli harga segitu. Udah dipotong tuh Mas, dipotong bonggol tuh, keluar bonggolnya aja lebih dari modal beli, itu unik itu. Oh gitu, jadi misalnya ini, jenengan beli harga 100.000, misal ya kita bicara ya, misal jenengan udah beli harga 100.000, terus dipotong nih, dipotong bonggolnya tuh, dipotong bonggolnya, nah terus bonggolnya kan keluar tuh, minimal ya 2-3 gitu kan, 1 lah minimal ya kan, kalau udah busuk gitu, terus nah itu bisa dijual lebih dari harga beli yang 100 itu. Oh bisa 150 kayak gitu. Oh gitu. Ada nggak Mas kira-kira barangnya yang mungkin jenengan tadi bilang itu loh, yang mungkin jenengan beli satu terus bonggolnya dipotong lalu keluar anakannya, ada nggak kira-kira di sini? Ada Mas, itu udah lama saya beli. Dan belum dijual sampai atasnya pucuknya itu belum. Jenis apa itu Mas kira-kira Mas? Itu Dewi Huges Mas. Di belakang. Keluar 3. Ini atasnya ini. Iya atasnya. Atasnya pun masih bagus ya itu ya, padahal udah potong ya Mas. Karena menurut saya itu di tanaman nggak ada harga pas Mas. Oh maksudnya pasar pakem kayak gitu? Nggak ada. Kalau gula pasir sekilo kan udah segitu. Iya. Kalau saya jual seumpama Big Life nih, saya jual dengan katakan rank harga di berapa ratus gitu. Iya. Belum tentu di nursery lain kan harga segitu, mungkin tak lebih mahal, mungkin lebih murah gitu. Gitu uniknya jualan tanaman gitu. Oh gitu ya. Kita dapat perspektif baru nih Bil. Gitu. Karena kan tanaman kan nggak mungkin sama ya Mas. Iya. Maksudnya ada yang gede, ada yang kecil dan sebagainya. Itu uniknya mainan aglo ya. Terus ada mutasinya juga kayak gitu ya. Gitu. Belum ada yang mutasi, belum ada yang langka dan sebagainya. Rare item lah. Rare item ya istilahnya. Itu menurut saya ya. Iya.
Iya benar sih. Karena ini dari sudut pandang penjual ya maksudnya ya. Penghobi sih sebenarnya. Penghobi. Oh iya, penghobi ya. Cuma sambil siaran. Hobi yang menghasilkan uang, sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, terus apa ya? Ini kayak sekarang kan kayak Aglo ini berarti boomnya udah bertahan berapa lama sih, Mas? Udah ketika ini kan Aglo lagi muncak-muncaknya, udah bertahan berapa lama nih? Kalau misalkan dari jenengan mulai benar-benar merasakan bahwa ini Aglo sedang booming dan harganya memang sedang nggak lumayan lagi lah ya bagi saya, memang untuk beberapa item memang lagi hype banget. Itu kalau jenengan melihat itu udah bertahan sampai sekarang itu kira-kira udah berapa lama? Nah itu Mas, saya kan pemain baru nih, anak kemarin sore lah. Iya. Juga baru hampir 2 tahun kan, walaupun itu tahu udah lama gitu. Cuma kalau itu mungkin pas saya terjun pas lagi rame, pas lagi dapat momentum. Kayak gitu. Jadi kalau mau tanya udah berapa lama, mungkin kalau saya belum dikasih perspektif yang lebih mendasar, lebih tepat kayak gitu ya. Soalnya dengan masih terhitung tergolong baru banget kayak gitu. Masih latihan jalan lah Mas. Oh iya. Kalau bayi itu. Ya benar sih, benar sih. Karena kalau dulu kan obrolan sebelumnya kan sama Pak Nano kan dia emang dari 2006 apa ya Bil? Yang saya Bil dari 2006 juga banyak cerita juga. Ibaratnya pernah mengalami masa ibaratnya kayak vakum mungkin dirasakan, mungkin kayak pilot atau apalah sebutannya. Jadi tanaman penjual tanaman jerene memang sapriatin Mas gudul bumi maning itu emang agak lama, tapi jenengan alhamdulillah ada pemuda yang terjun dilalah dapat momen gitu ya. Alhamdulillah sekali ya kan. Emang mantep nih kebetulan saya. Nah ini Mas Fasda apakah punya mungkin punya sosial media lain selain mungkin Facebook sama Instagram gitu? Apakah jenengan punya lapak e-commerce kayak di Shopee, 28 gitu? Ada sebenarnya, cuma belum aktif Mas. Kak, di Shopee ya? Iya. Belum aktif. Ada sih emang udah bikin, cuma belum aktif. Belum aktif aja. Terkait waktu atau gimana? Enggak sih. Sebenarnya niatnya. Mengumpulkan niat dulu itu. Ya bagus lah ada expand ke situ. Ini Mas kalau bicara jenengan pasti pastinya kan ada komunitas ya. Ada komunitas pedagang atau petani. Kalau misalnya di Purwokerto itu gimana Mas? Maksudnya apakah banyak ataupun mungkin gede seberapa? Terus solidnya mungkin seperti apa? Mungkin bisa diceritain. Ada, kalau saya masuk di bukan komunitas, grup WA. Grup WA apa itu? Yang satu kalau boleh tahu. Seller Purwokerto, yang satu Dobokan apa? Apa ya? Bukan aja banyak. Lupa ini Mas. Bentar ini Dobrokan Aglonema. Itu banyak guru itu di situ. Yang di mana? Di Seller atau yang di Dobokan? Di Dobokan. Yang di Dobokan. Dobokan Aglonema itu banyak sharing itu di situ. Makanya terkait mungkin ada banyak yang memberi ilmu lah. Cuma saya kan kurang aktif ya Mas. Kurang aktif. Kalau yang aktif orang baru kan. Agak ya junior gitu ya, agak pakai bayi lah. Masih bayi. Iya sih, kadang-kadang agak walaupun walaupun mereka open ya Mas. Iya. Cuma dari saya sendiri ya
Mungkin dari saya sendirinya aja kurang. Agak senggan mungkin, lebih ke senggan sebenarnya ya. Itu banyak itu guru-guru saya. Di situ, di Dopokan. Aglonema Madai grup ya. Grup ya. Ya kalau saya ada permasalahan di aglo, iya. Kenapa sering tanya itu, sharing di situ. Sharing di situ. Ya berarti punya komunitas atau grup mungkin atau circle lah yang memang ibaratnya rasa kekeluargaannya itu memang dapat banget ya istilahnya gitu ya. Nah, terus mungkin apa Bil yang mau nambahin Bil? Tantangan tersendiri buat Mas Fasda nih sebagai kan punya nursery ya ini ya dengan kakak ya. Yang paling bukan sulit ya tapi butuh penanganan khusus tuh aglo jenis apa Mas? Oh maksudnya mungkin aglo yang perawatannya tricky kayak gitulah ya Bil ya mungkin. Di antara sekian banyak nih Mas yang mungkin perawatannya itu benar-benar khusus gitu. Ekstra kayak gitu ya. Seperti jenengan yang pegang gitu loh. boleh. Senjenengan pegang loh. Kan pasti kan setiap petani atau penjual pasti kan punya perspektif beda-beda ya soal pasti. Ini tanaman aglo yang menurut dia itu tricky. Sedangkan kalau misalkan dari sudut pandang Mas Fasda sendiri itu jenis aglo apa sih yang selama Mas Fasda pegang itu yang tricky kayak gitu? Kalau sebenarnya jenis aglo semua sama ya perawatannya. Iya. Ya susah gampangnya ya hampir sama lah. Relatif lah ya. Kalau yang susah menurut saya di Cochin lah. Cochin, oh yang warnanya mencarang-mencarang ya. Ya Cochin itu yang dari Thailand itu kan ya benar ya? Ya enggak, ya kan ya Thailand juga. Kebanyakan maksudnya. Lah trikinya gimana Mas? Nah itu Mas, belum tahu tuh. Maksudnya selama ini tuh masalahnya ngerawat apakah kan kalau Cochin kalau belum benar-benar mapan lah ya Mas, maksudnya apa adaptasi di sini gitu kan. Kalau baru tuh kan kadang-kadang kena panas sedikit loyo tuh. Nah contohnya ini nih. Ini kalau kena panas loyo Mas. Ntar kalau udah itu berdiri lagi. Oh lembek kayak gini ya. Enggak maksudnya kayak ini kan tetap tegak gagah kayak gitu ya. Cuma kalau udah adaptasinya bisa di sini pasti cantik. Ya gini maksudnya tanaman letoy gitu. Gitu Mas. Paling di Cochin sih. Kalau yang lain karena mungkin harga ya Mas. Jadi kalau perawatan sih hampir sama semua ya. Cuma karena belinya mahal ya kan, lebih berhati-hati. Aslinya gitu doang. Lebih hati-hati. Nah, kalau yang tricky ya paling Cochin Mas. Dia kalau belum bisa adaptasi ya gitu tadi. Letoy. Terus mungkin warna Mas bisa jadi juga. Kalau warna ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau selama ini Mas Fasda itu yang letoynya itu ya. Iya letoynya. Agak nyebelin juga berarti. Letoy ya gampang letoy lah. Jadi itu sawangnya aduh kayak gitu ya Pak. Agak ada yang kurang kayak gitu ya. Nggak kayak yang lain kayak gini kayak gitu. Cuma kalau udah seger sih emang bagus. Bagus ya. Semua aglo bagus. Ya. Nah, terus ini nah ini yang contoh yang seger. Nah ini kalau tadi ini yang segar. Nah, tadi di bed. Nah, kan bisa dilihat ya perbandingannya ya antara si letoy dengan yang udah segar. Kan emang kontras banget ya Bang. Emang kayak gitu. Ini Tupil hari ini nggak mau tampil nih. Nggak tahu kenapa nih Pil. Tampil lah Pil. Maunya di balik layar nih si Tupil. Katanya kalau sesi sering kayak gini itu dia sering AFK kayak gitu. Kalau main Mobile Legends AFK dia di report nanti.
Lalu apa lagi, Bil? Untuk ini buat kita semua ya Mas, sebagai pecinta tanaman hias nih, khususnya di aglonema, menurut Mas Fasda nih ke depan bagaimana nih pangsa pasar, mungkin ke depan bisa buat penghasilan tambahan ataupun nanti buat pokok gitu. Iya. Nah, selama saya menggeluti selama 2 tahun ya Mas, nggak tahu ke depannya kan, orang baru kemarin sore ya kan, belum bisa, mungkin banyak yang lebih tahu. Ini kan menurut saya masih banyak yang buat, ya bukan buat sambilan ya Mas, malah mungkin kalau sekarang buat yang utama. Mungkin kalau sekarang banyak gitu. Dan mudah-mudahan sampai seterusnya. Jadi aku tetap kalau Pak Panto bilang tuh dulu, aglo is never die. Tidak akan pernah mati. Amin lah ya. Amin. Semoga. Karena posisi ya namanya juga ratu daun ya Mas. Iya. Nah, banyak corak dan sebagainya. Mutasinya akan selalu ada kayak gitu. Terus uniknya aglo itu di situ. Gitu. Kalau menurut saya mungkin tetap. Oh ya, ini informasi kan Mas Fasda kan orang pertanian ya. Informasinya doang. Ini beneran ini. Real ini. Lah ini ke depan mungkin ada cita-cita nggak ingin seperti Pak Greg Hambali Mas? Untuk penyilangan tanaman khususnya aglo ataupun tanaman Next yang lain. generation gitu. lah. Cita-cita sih tetap ada Mas, cuma nggak tahu kapan itu ya Mas. Soalnya ya walaupun dari basic pertanian kan ya gitulah Mas, tahu sendiri kan. Maksudnya tahu sendiri itu gimana? Ngumpulin niat yang begitu gitu kan. Mungkin kalau terkadang terbentur dengan sesuatu hal yang lain ya kayak gitu. Belum, emang kalau seumpama passionnya di situ kan mungkin terlaksana ya. Mungkin kan kalau cita-cita sih ada. Masa ya seumpama Pak Greg kan udah lanjut usia ya kan, walaupun ada yang nerusin kayak anaknya gitu, ada kelompok yang di sana kan tetap pengen menciptakan kan. Tetap berkarya. Butuh banyak generasi muda untuk melestarikannya ya. Memang tidak bisa hanya satu atau beberapa kelompok orang ya, tetap butuh generasi muda yang seperti kita. Cuma kan harus belajar sedemikian rupa untuk ilmu-ilmu. Ya betul. Kalau cita-cita sih tetap ada. Cita-cita tetap ada, dan semoga cita-cita ini bisa bisa dikabulkan lah ya Will, istilahnya ya Will, maksudnya bisa dipermudah jalannya untuk menuju ke situ. Jadi banyak generasi muda yang sadar bahwa tanaman itu memang penting dan bisa juga buat penghasilan. Juga salah satunya. Dan ini Mas Fadila ya, semoga ini tetap lancar. Amin. Di Banyumas Savana Nurserinya, terus cita-citanya walaupun nggak tahu kapan ya tercapai ya. Namanya cita-cita kan itu kan sebuah doa juga kan kayak gitu, mungkin bisa tercapai juga. Terus ininya semakin lancar, dan terus ini Mas mungkin jenengan bisa mengenalkan juga kami ya Bil ya ke beberapa teman mungkin di komunitasnya Mas Fasda, mungkin berkenan kita silaturahmi ya Bil ya, silaturahmi untuk main, untuk ngobrol atau untuk melihat ya gitu, sambil memberikan sudut pandang lain dari sisi petani maupun dari sisi penjual. Dan mungkin ada close statement lah mungkin dari Mas Fasda, mungkin apakah untuk pencinta tanaman atau mungkin bentuk rasa terima kasih kepada orang-orang yang mendukung Mas Fasda dari belakang. Ya, pertama saya bersyukur ya Mas untuk
teman-teman dan keluarga sekitar gitu kan. Terus ya guru-guru, terus yang mengarahkan seperti paman-paman saya, Paklik lah, Paklik saya yang sudah mengenalkan aglo, tanam hias lainnya juga sampai jadi sekarang ini gitu. Kalau dari grup, terima kasih udah sharing ilmu cara perawatan dan sebagainya. Ada juga dari bos. Bos siapa itu? Bos besar. Bisa disebutkan nama mungkin kalau boleh. Bos kali ya, oke. Mendanai ya kan. Terus? Nah, ya bersyukurlah. Ya ketemu mas-masnya gitu kan. Bisa sharing. Alhamdulillahnya ketemu sama orang yang baik-baik. Mau memberikan ilmunya di cara merawat dan sebagainya. Mau sharing lah. Alhamdulillahnya di situ kalau tentang segala jenis tentang tanaman. Itu kan. Ya mungkin seperti itu. Mungkin ini sedikit banyaknya ya untuk kesempatan ngobrol tanaman, khususnya tentang aglo bersama Mas Fasda dari PMS Savana Nursery. Dan terima kasih juga buat Mas Fasda kesempatannya. Dan alhamdulillah pun juga apa yang saya rasakan, maksudnya jenengan rasakan itu, saya dan Alfi juga kebetulan merasakan hal yang sama. Artinya kita bertemu sama orang-orang ya Bel, di beberapa kali mereview soal tanaman itu memang alhamdulillah kami juga ketemu orang-orang yang baik-baik dan humble dan mau bercerita seperti ini, apalagi bersedia memberikan ilmunya dan dikontenin, padahal channel kita ya cuma channel biasa baru mulai ya Bel. Ibaratnya penonton nggak seberapa, subscribe nggak seberapa. Sama-sama belajar lah Mas. Ya terima kasih ya Mas ya. Dan kalau ini Mas, kalau seumpama ada kata-kata yang tidak berkenan dan mungkin menyinggung perasaan orang, ya minta maaf. Oh iya tentu. Ya kita juga di sini kalau misalkan mungkin apa yang saya ucapkan mungkin atau saya berikan, baik saya maupun Mas Fada, mungkin ada sesuatu yang kurang pas lah ya, istilahnya kurang pas. Karena ya kan masih baru kemarin ya lah. Maksudnya kita hanya dari Mas Fada pun dia memberikan ini, berbagi share berdasarkan pengalamannya Mas Fada. Dan mungkin kalau ada beberapa penonton dari sedulur mungkin ada sesuatu yang mungkin kurang pas mungkin, atau mungkin ini harus kayak gini Mas, kayak gitu, mungkin bisa komen-komen di kolom komentar di bawah. Dan tentu saja masukan seperti itu memang sangat perlu, sangat dibutuhkan buat kita juga nggak menutup soal kritik atau saran. Kalau memang kita kurang pas atau salah, memang kita salah gitu. Memang harus ada orang atau mungkin yang menunjukkan kayak gitu ya Mas. Untuk kita kedepannya jadi lebih baik. Ya, terima kasih ya, sedulur, bersama saya Harno. Terus di belakang layar itu yang sedang senyum-senyum tipis manja itu Mas Alfi dan Mas Fasda. Saya dari channel Tanduran, jadi seduluran. Ya, terima kasih.